Di video-video sebelumnya, sudah sering saya bawakan cerita tentang ibu-ibu yang kejam. Tapi untuk yang satu ini, saya akan menyebut tokoh sentral di kisah ini, sebagai ibu yang benar-benar bermasalah, untuk dirinya, dan untuk semua orang di sekitarnya. Michelle Watson, atau yang sering dipanggil, Sally, lahir pada tanggal 15 April tahun 1954, di kota kecil Raymond, negara bagian Washington, anak pertama dari 3 bersaudara, dari pasangan Les dan Sharon Watson. Sally memiliki 2 adik laki-laki, Paul dan Chuck, namun dalam perkembangannya nanti, justru Sally yang membuat orang tuanya stres dengan semua tingkah lakunya. Di tahun-tahun pertama pernikahan, Les dan Sharon menjalani rumah tangga yang tidak sehat, akibat dari kecanduan Sharon terhadap alkohol. Tak butuh waktu lama, ketika Sally berusia 5 tahun, orang tuanya bercerai, Les Watson pergi meninggalkan Sally dan 2 adiknya bersama sang ibu. Sharon adalah pecandu alkohol dan pengangguran, bagaimana dia bisa menghidupi 3 anaknya? Yang terjadi kemudian, Sharon mulai masuk ke dunia prostitusi untuk mencari nafkah. Tidak jelas bagaimana pengaturan hak asuh serta tanggung jawab finansial atas Sally, Paul dan Chuck. Les sendiri kemudian menikahi seorang wanita cantik bernama Laura, di mana keduanya bersama-sama menjalankan usaha yang perlahan-lahan menuai keberhasilan. Di lain pihak, Sharon ibu Sally juga menemukan cinta yang baru. Bisa jadi kita definisikan sebagai cinta buta, karena kekasihnya ini ternyata seorang lelaki tua, pengangguran, gelandangan, dan sangat kasar. Namun dia memiliki satu kesamaan dengan Sharon, candu alkohol. Sally, Paul dan Chuck terpaksa harus tinggal satu atap dengan ibu yang pemabuk, yang tiap hari bertengkar dengan kekasihnya, gembel pemabuk juga. Meski demikian, Sharon sudah kecintaan dengan kekasih gembelnya itu. Selama hampir setahun dia asal-asalan saja mengurus ketiga anaknya, dan saat Sally berusia 6 tahun, Sharon lepas tangan, lalu menyerahkan ketiga anaknya untuk diasuh oleh si mantan suami, Les Watson dan istri barunya. Les dan Laura tidak masalah dengan hal tersebut, khususnya Laura yang tiba-tiba memiliki 3 orang anak dari suami yang belum setahun dia nikahi. Laura mengurus 3 anak iritnya selayaknya anak sendiri. Laura tidak terlalu bermasalah dengan Paul dan Chuck, namun Laura sangat kelelahan ketika harus berhadapan dengan Sally. Sejak dari usia 6 tahun, Sally menolak Laura mentah-mentah sebagai ibu tirinya. Semakin keras Laura mencoba, semakin Sally kuat mendorong Laura mundur. Secara rutin Les dan Laura akan mengajak 3 anak mereka untuk pergi berlibur, ke gunung, ke pantai, ke danau, atau camping di hutan. Sally akan memasang muka masam dan merusak keceriaan liburan mereka. Namun Sally lebih sering tidak ikut liburan dan memilih untuk dititipkan dengan sang nenek dari pihak ayah, Anna Watson. Beranjak remaja, bukan hanya Laura yang jadi objek kebencian Sally, tetapi juga kedua adiknya, Paul dan Chuck. Salah satu aksi yang paling sering dia lakukan adalah menyelipkan pecahan kaca ke dalam sepatu adik-adiknya itu. Kalau Sally ingin sesuatu, harus dituruti. Kalau tidak dituruti, Sally tidak segan-segan untuk mencuri uang ayahnya. Yang paling parah, Sally pernah membakar rumah karena keinginannya tidak dipenuhi. Di sini kalian mungkin berpikir kalau Les dan Laura lemah dan selalu memanjakan Sally, bukan di situ masalahnya. Sikap dan kepribadian Sally yang buruk, dia dapatkan dari pengaruh sang nenek, Anna Watson. Anna Watson adalah wanita bertubuh besar yang sangat mengintimidasi. Tidak ada yang berani menentang ucapan Anna, bahkan suaminya sekalipun, yang diperintahkan oleh Anna untuk tidur di gudang kecil di luar rumah, hanya beralaskan tikar tipis. Anna Watson memiliki sebuah panti jompo yang dia warisi dari orang tuanya, dengan bantuan beberapa pekerja. Kalau suaminya saja diperlakukan seburuk itu, bayangkan bagaimana perlakuan yang diterima para pekerja di panti jompo itu. Anna tidak memanggil para pekerjanya dengan nama, melainkan dengan kata-kata kasar semacam idiot, bodoh, keledai, dan nama-nama yang tidak pantas lainnya. Kalau ada pekerja yang melakukan kesalahan, maka serentetan caci maki hinaan bakal meluncur dari mulut Anna. Yang tidak melakukan kesalahan pun, bisa saja tiba-tiba dijambak atau dipukul oleh Anna. Namun tidak didapatkan info mengenai panti jomponya itu. Apakah benar-benar beroperasi? Apakah ada lansia yang tinggal di sana? Berapa banyak dan bagaimana perlakuan Anna terhadap mereka? Tidak ada informasinya.
Sally yang sering berkunjung serta menginap di rumah sang nenek, terus-menerus melihat perbuatan Anna kepada semua orang. Sally kagum dengan neneknya, lihatlah semua orang takut pada sang nenek, semua orang nurut dengan ucapan sang nenek. Sally mulai meniru sikap dan perilaku Anna, dan dia mau jadi seperti neneknya yang ditakuti orang-orang. Ketika Sally berusia 13 tahun, ibunya meninggal dengan cara yang sangat tragis. Sharon dipukuli oleh si pacar gembel hingga meninggal. Les dan Laura menyampaikan berita duka itu kepada anak-anak mereka. Paul dan Chuck terlihat sangat terguncang, namun berbeda dengan Sally, remaja itu terlihat sangat tenang tanpa ekspresi sama sekali mendengar kabar kematian sang ibu. Suatu hari saat Sally berusia 14 tahun, Les dan Laura merasa khawatir karena Sally hingga gelap tidak pulang ke rumah. Laura menelpon wali kelas Sally untuk menanyakan keberadaan anaknya, yang dijawab oleh guru itu bahwa Sally saat ini sedang berada di rumah penampungan remaja. Alasan kenapa Sally bisa berada di tempat itu bukan karena dia membuat masalah, akan tetapi, polisilah yang menempatkannya di sana, karena ternyata Leslie membuat laporan bahwa dia telah diperkaos oleh ayah kandungnya. Bayangkan betapa syoknya Les mendapati dirinya telah dilaporkan oleh anaknya sendiri. Les dan Laura mendatangi kantor polisi untuk mengklarifikasi perihal laporan tersebut. Di saat yang sama, Sally sedang menjalani evaluasi bersama seorang psikolog. Saat polisi selesai mewawancarai beberapa orang, dan hasil evaluasi dari psikolog terhadap Sally juga sudah keluar, disimpulkan bahwa Les tidak pernah melakukan pemerkosaan atau melakukan segala bentuk kekerasan lainnya terhadap anaknya itu. Laporan Sally dianggap tak lebih dari aksi remaja yang cari perhatian. Namun demikian, hingga bertahun-tahun kemudian, Sally tetap mengklaim bahwa dia diperkaos ayahnya, bahkan sejak dia berusia 8 tahun. Situasi di rumah jadi serba salah, karena bisa saja, tidak ada angin tidak ada hujan, tiba-tiba Sally menatap tajam ke arah ayahnya, dan berkata, "Dasar kau pemerkaos." Les dan Laura jadi serba salah, mau dikasarin tapi anak sendiri, didiamkan malah ngelunjak. Akhirnya mereka sepakat untuk menitipkan Sally pada saudara perempuan Les yang tinggal di Pennsylvania. Tapi ternyata bukan keponakan lucu yang datang ke rumah si Bibi, melainkan penyakit yang menggerogoti rumah tangga bibinya sendiri. Tidak jelas detailnya bagaimana, diduga Sally kemudian kepergok begituan dengan suami bibinya, yang menyebabkan suami istri tersebut bercerai. Hanya beberapa bulan, Sally sudah membuat kekacauan sehebat itu. Di saat yang sama, selagi tinggal di Pennsylvania itu, Sally bertemu dan berpacaran dengan seorang pria bernama Randy Rivardo. Ketika Sally kembali lagi ke California, dia waktu itu berusia 17 tahun. Sally bercerita tentang pacarnya di Pennsylvania yang bernama Randy. Les dan Laura kemudian punya ide, mereka mengundang Randy untuk pindah dan bekerja di California. Pekerjaan dan tempat tinggal, semua sudah disiapkan oleh ayah Sally. Setahun kemudian, Sally akan berusia 18 tahun. Les dan Laura berencana untuk menikahkan anak gadisnya itu dengan Randy. Semoga setelah menikah, Sally bisa berubah. Atau kalau dia tidak berubah, setidaknya itu sudah jadi masalah suaminya. Les menyerah, bukan karena dia sudah tak sayang lagi dengan putri satu-satunya itu, tapi menghadapi Sally benar-benar menguras energi, pikiran, dan uang. Baru saja pulang dari Pennsylvania, yang mana kita garis bawahi dulu bahwa di sana dia tidur dengan suami bibinya, Sally langsung minta dibelikan mobil dengan sang ayah. Saat itu Les tidak mengabulkan permintaan Sally, yang berakhir dengan uang simpanan Les ludes dimaling oleh anak gadisnya itu. Jadi kalau ternyata ada pria yang mencintai dan mau menikahi Sally, itu sebuah anugerah yang besar bagi Les dan Laura. Sesuai rencana, setahun kemudian Sally menikah dengan Randy. Les dan Laura sangat bahagia. Bahagia karena putri mereka menikah, dan kebahagiaan lainnya yang kalian pasti tahu apa itu. Les berkata pada istrinya kalau mereka harus selamatan bikin nasi tumpeng. Tapi Laura menjawab, "Kita orang Amerika Pak, mana saya tahu cara bikin nasi tumpeng." Akhirnya suami istri tersebut merayakan kepergian Sally dari rumah mereka dengan sebotol anggur merah. Di bulan Februari tahun 1975, Sally melahirkan anak pertamanya yang diberi nama Nicky Rivardo, buah dari pernikahan bersama Randy. Di masa itu, selain bekerja, Randy juga sambil kuliah.
Jadi semua mua harus berhemat. Sementara itu, Sally tidak kenal dengan si hemat. Siapa itu hemat? Dia terus menghambur-hamburkan uang, berhutang ke sana ke sini, kredit ini itu, yang membuat kepala Randy mau pecah. Melihat Les, Randy juga naik darah. Dalam hatinya berkata, dasar mertua durjana, pantas saja dulu dibaik-baikin. Ternyata begini jadinya. Tidak sampai di situ kelakuan Sally, dia bercerita ke orang-orang kalau Randy suaminya adalah pria yang kasar. Selain itu, Sally melapor ke polisi bahwa dia mendapatkan perlakuan KDRT dari suaminya. Dulu ayahnya, sekarang suaminya yang jadi korban laporan palsu. Sally merasa kalau masa depan bersama Randy bakal sempit, gaji Randy yang tidak seberapa, sudah habis untuk bayar uang kuliah dan untuk bayar hutang-hutang. Sally mengajukan gugatan cerai. Setelah bercerai, walaupun hutangnya masih banyak, Randy akhirnya bisa bernafas lega. Setelah bercerai dengan Randy, tidak didapati info apakah Sally tinggal berdua dengan anaknya atau dia pulang ke rumah ayahnya. Namun beberapa tahun kemudian, Sally menikah dengan Danny Long, yang juga tetangga ayahnya. Sally melahirkan anak keduanya pada bulan Agustus tahun 1978, yang diberi nama Samantha, atau dipanggil Sammy. Pernikahan keduanya ini jauh berbeda dengan yang pertama. Tak seperti Randy yang banyak mengalah. Bersama Danny, hari-hari rumah tangga Sally diwarnai pertengkaran, dan sesekali berujung KDRT. Tapi ajaibnya, pernikahan itu bertahan hingga 5 tahun, sampai akhirnya mereka memutuskan untuk berpisah. Sally meninggalkan Danny dan membawa 2 putrinya. Di tahun 1983, di usia 28 tahun, Sally bertemu dengan seorang pemuda kampung yang lugu, yang bernama David Notek. David adalah pekerja konstruksi yang pernah menjadi tentara di Angkatan Laut. Berbeda dengan 2 pria sebelumnya, kali ini Sally bertemu dengan pria pendiam, penurut, dan sangat mengagumi Sally. Seperti kakeknya yang begitu berdedikasi terhadap nenek Anna Watson. Walaupun berasal dari keluarga miskin, tapi David seorang pekerja keras. Dia bisa memberikan atap untuk Sally dan kedua anaknya. Setelah berpacaran selama 4 tahun, Sally dan David menikah. Nikki anak sulung Sally yang bingung, dulu neneknya bilang kalau ayahnya bernama Randy, terus ibunya menikah, ayahnya berganti jadi Danny. Dan sekarang, Nikki yang berusia 12 tahun, harus memanggil David sebagai ayahnya. Nikki anaknya Randy, dan Sammy anaknya Danny, dua-duanya berganti nama belakang mengikuti nama ayah baru mereka, Notek. Entah apa maksud Sally mengganti nama belakang kedua putrinya tersebut. Namun syukurlah, David ternyata baik terhadap 2 putri tirinya itu. Yang tidak baik justru Sally si ibu kandung. David membawa Sally dan 2 anaknya tinggal di rumah sederhananya. Rumah ini lumayan besar, memiliki 3 kamar, sehingga Nikki dan Sammy punya kamar masing-masing. Selain itu, rumah ini juga memiliki basement yang gelap dan pengap. Lokasi rumah ini agak terpencil dari beberapa rumah tetangga lainnya, jadi apapun yang mereka kerjakan, tidak akan terlihat oleh tetangga. Nikki dan Sammy sangat suka tinggal di rumah yang memiliki halaman yang luas untuk mereka bermain. Tapi segera setelah mereka tinggal di sana, si ibu, Sally, langsung menerapkan banyak sekali aturan-aturan, yang katanya untuk pembelajaran disiplin terhadap Nikki dan Sammy. Masalahnya, Nikki dan Sammy seringkali mendapatkan hukuman, padahal mereka tidak berbuat salah apapun. Di suatu malam yang dingin, Sally membangunkan 2 anaknya dan menyeret mereka ke halaman belakang. Mereka disuruh lari bolak-balik selama berjam-jam, tanpa paham mereka sedang dihukum atas kesalahan apa. Di malam lainnya, Sally menghukum Nikki dan Sammy dengan cara yang lebih buruk. Keduanya disuruh berdiri telinjing bulat dan disuruh masuk ke dalam kubangan lumpur. Setelah itu, Sally menyuruh suaminya, David, untuk menyemprot Nikki dan Sammy menggunakan selang air. Di malam hari, Nikki dan Sammy yang sudah berusia belasan tahun, telinjing bulat, disemprot air oleh ayah tiri mereka. Bagaimana mungkin orang waras bisa membayangkan situasi seperti itu? Di hari-hari berikutnya, hukuman dari Sally makin parah. Nikki dan Sammy dilarang untuk mandi. Berhari-hari hingga berminggu-minggu, 2 remaja itu pergi sekolah tanpa mandi terlebih dahulu. Kalau mau buang air kecil atau buang air besar, harus izin dulu sama ibu mereka.
Nikki dan Sammy juga tidak bisa memiliki mainan semisal boneka. Karena Sally akan langsung menyita barang tersebut dan melarang mereka untuk bermain. Itu hanya sebagian contoh bagaimana Sally memperlakukan Nikki dan Sammy. Cerita sebenarnya, berkali-kali lipat lebih buruk, melibatkan benda-benda yang berujung dengan lebam-lebam di sekujur tubuh Nikki dan Sammy. Di tahun 1988, Paul, adik laki-laki Sally, terlibat aksi kriminal dan dipenjara, meninggalkan seorang anak tanpa pengawasan. Anak ini bernama Sen, usianya 13 tahun, seumuran dengan Nikki. Tidak jelas kemana ibunya dan mengapa kakek neneknya tidak mengambil alih pengasuhan Sen. Yang pasti saat itu, justru Sally yang maju dan berkata akan merawat Sen. Singkat cerita, Sen pindah ke rumah keluarga Notek, yang disambut sukacita oleh Nikki dan Sammy. Mereka sangat senang dengan kehadiran kakak sepupu laki-laki di rumah itu, khususnya Nikki yang seumuran dengan Sen. Rasanya keren saja kalau bisa punya kakak laki-laki. Tapi keceriaan itu hanya berlangsung beberapa hari, karena setelahnya, Sally jadi punya mainan baru yang bisa dia hukum-hukum. Sen yang biasa hidup bebas bersama ayahnya dulu, benar-benar tidak siap dengan semua aturan tak masuk akal di rumah bibinya. Sama seperti Nikki dan Sammy, remaja pria ini juga mendapatkan hukuman yang sama, berlari keliling halaman belakang, mandi lumpur, disemprot selang air dalam keadaan telinjing bulat, tidak boleh mandi, dan harus izin kalau mau pip dan pup. Suatu hari, Sally melihat Nikki seperti keganjenan dengan Sen. Dia memutuskan untuk menghukum Sen dan Nikki. Keduanya dipaksa telinjing bulat dan disuruh berdansa, sementara Sammy berdiri di sudut ruangan, dipaksa untuk menyaksikan adegan tersebut. Lain hari Nikki dan Sen juga pernah disuruh untuk mandi lumpur berdua dalam keadaan telinjing bulat juga. Sen sebenarnya anak yang rebel, tapi ternyata dia takut juga dengan bibinya Sally. Nikki dan Sammy lebih beruntung sedikit karena punya kamar sendiri dan tidur di atas ranjang. Tapi Sen harus tidur di ruang bawah tanah yang gelap dan pengap, tanpa bantal kasur atau alas apapun. Itu semua adalah bentuk perlakuan yang tidak melibatkan fisik. Sama seperti kedua sepupunya, Sen juga sering mengalami kekerasan dari Sally, atau juga dari David yang disuruh oleh Sally. Saat ada kesempatan, Nikki dan Sammy akan curhat kalau mereka sudah lama diperlakukan seperti itu. Sen heran kenapa mereka tahan hidup dengan ibu gila seperti Sally. Tapi dijawab oleh Nikki, sama sajalah, buktinya kau juga diam saja saat dihukum ini itu. Sen membujuk dua sepupunya untuk kabur saja dari rumah itu, tapi Nikki dan Sammy takut. Karena mereka dulu pernah kabur, dan berhasil ditemukan sang ibu. Ujung-ujungnya, mereka dihukum lagi. Merasa kalau dia lebih baik tinggal di jalanan daripada bersama bibi psikopat, Sen akhirnya kabur. Namun Sally dengan sigap berhasil menemukan keponakannya itu. Sen beberapa kali mencoba kabur lagi, dan kembali dia berhasil ditemukan oleh Sally. Sebagai info, kota tempat tinggal mereka ini hanya seluas 10 km persegi, kecil sekali. Populasi penduduk kota Raymond di tahun 2010 hanya berjumlah 2.800 orang, di tahun 1988, mungkin hanya sekitar 2.500 saja penduduk kota Raymond ini. Setelah berkali-kali usaha kaburnya gagal, Sen akhirnya menyerah dan berusaha bersikap baik supaya tidak mendapatkan hukuman lagi. Namun kali ini, dia mendapatkan sedikit belas kasihan dari bibinya. Dia tidak lagi disuruh tidur di basement, kali ini Sen disuruh tidur sekamar dengan Nikki. Luar biasa memang Sally ini, harusnya Nikki dan Sammy yang digabungkan jadi sekamar, ini malah Nikki digabungkan dengan Sen, keponakan laki-laki Sally. Kita jeda dulu nasib Nikki, Sammy dan Sen, karena beberapa bulan setelah kehadiran Sen, keluarga Notek mendapatkan tambahan satu orang lagi. Di luar rumah, sikap Sally berbeda 180 derajat. Dia memiliki banyak teman dan sesekali terlibat dalam kegiatan sosial. Salah satu teman akrab Sally adalah Katie Loreno. Wanita 34 tahun ini, dulunya adalah seorang hair stylist di salon lokal langganan Sally. Di akhir tahun 1988, Katie kehilangan pekerjaannya dan tidak mampu untuk menghidupi dirinya sendiri. Dia memutuskan untuk kembali ke rumah orang tuanya, tapi sang ayah tidak suka dengan keberadaan Katie di rumah itu. Hubungan Katie dengan anggota keluarga lain jadi memburuk dari hari ke hari. Dia depresi dan curhat dengan temannya, Sally,
yang mana itu akan menjadi kesalahan terbesar dalam hidup Kathy. Sally berkata, untuk sementara, Kathy bisa tinggal di rumahnya sampai dapat pekerjaan lagi. Kathy tidak perlu membayar sewa, atau ikut kontribusi belanja dapur. Sebagai gantinya, Sally cuma minta Kathy untuk bantu mengasuh 2 anak dan 1 keponakannya. Terutama saat itu, Sally sedang hamil dan beberapa bulan lagi dia akan memiliki bayi, jadi dia butuh bantuan untuk mengurus anak-anak dan bayinya. Kathy pun mulai tinggal bersama keluarga Notek, dan tidur sekamar dengan Sammy. Awal mula dia masuk ke rumah itu, Kathy memposisikan dirinya sebagai neni, yang tegas dan berwibawa. Dia akan memerintahkan ini itu kepada anak-anak, terutama Nikki dan Shane, yang membuat 2 remaja itu jadi membenci Kathy. Tapi Sammy tidak terlalu benci Kathy, dia malah sedikit khawatir kalau nantinya Kathy akan bernasib sama seperti mereka. Karena bagaimanapun, Nikki dan Sammy adalah anak kandung Sally, dan Shane juga bagaimanapun adalah anak dari adik kandung Sally, mungkin perempuan itu masih memiliki batasan dalam hukumannya. Tapi Kathy dalam hal ini, sepenuhnya adalah orang asing, mungkinkah Sally akan berbelas kasihan kepadanya nanti? Di bulan Juni tahun 1989, Sally melahirkan lagi, anak ketiga bagi dirinya dan anak pertama bagi David Notek. Si bungsu ini kemudian diberi nama Tori Notek. Sebelum melahirkan, dan di bulan-bulan pertama setelah Tori lahir, Sally masih menggunakan cara-cara persuasif untuk mengendalikan Kathy. Perlahan tapi pasti, semua pekerjaan yang dulunya dikerjakan Sally, berpindah ke Kathy. Sekarang, ada 4 orang yang mengurus rumah, dan mengasuh Tori, jadi Sally bisa dengan tenang nonton sinetron Noktah Merah Perkawinan. Hingga di suatu malam, Sally membangunkan seisi rumah dan menuduh Kathy masuk ke kamar Nikki dan Shane dalam keadaan telinjing bulat. Tentu saja hal itu tidak benar, Kathy membantah, dan Shane juga tahu kalau Kathy tidak seperti itu. Tapi Shane dipaksa untuk membenarkan tuduhan Sally. Sebagaimana yang kita tahu, tidak mungkin untuk membantah Sally. Shane mengiyakan bahwa Kathy mencoba untuk menganukannya, dan sejak malam itu, hukuman bagi Kathy dimulai. Menurut Sally, Kathy sangat suka bertelinjing bulat, maka seterusnya, Kathy dilarang untuk menggunakan sehelai benang pun. Kebetulan pakaian Kathy seukuran dengan Sally, jadi Sally menyita semua barang milik Kathy. Kathy yang malang, berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun, telinjing bulat berkeliling rumah, mengerjakan semua pekerjaan rumah dengan keadaan seperti itu. Kalau kalian bertanya-tanya, di mana David suami Sally, pria ini bekerja di luar kota dan hanya seminggu sekali pulang ke rumah. Kalaupun dia berada di rumah, David tidak bisa berbuat apa-apa, malah menjadi kaki tangan bagi Sally. Sasaran Sally sekarang beralih ke Kathy, untuk sementara, Nikki, Sammy, dan Shane aman dari siksaan Sally. Tapi mereka berkali-kali dipaksa untuk ikut menyiksa Kathy. Mau tidak mau mereka harus menurut, karena kalau mereka menolak, bisa-bisa sasaran Sally akan pindah ke mereka lagi. Suatu hari, saat Sally sedang tidak di rumah, Shane dan Nikki mencoba meyakinkan Kathy untuk kabur, mumpung ada kesempatan. Tapi Kathy menolak, dia takut nanti kalau kabur, pasti akan ditemukan oleh Sally. Lagi pula, Kathy merasa kalau dia tidak punya tujuan di luar sana, mau kabur kemana, hubungannya dengan keluarga juga tidak baik. Di tahun 1992, keluarga Notek pindah ke sebuah rumah pertanian yang kecil. Ada banyak pekerjaan untuk membuat rumah itu layak huni. Untungnya Sally punya banyak pembantu, jadi dia bisa ongkang-ongkang kaki. Kebetulan, Kathy mempunyai seorang paman yang tinggal tak jauh dari rumah baru keluarga Notek ini. Suatu malam di tahun 1994, dia mencoba untuk kabur, masih dengan kondisi tak pakai apa-apa. Namun belum jauh dia berlari, Kathy berhasil ditangkap oleh Sally. Seperti yang terjadi dengan Shane, buntut dari usaha kabur yang gagal, adalah hukuman. Tapi kali ini, hukuman yang diterima Kathy, jauh lebih berat daripada biasanya. Sally memerintahkan David untuk memukuli dan menendang Kathy, yang mana, salah satu tendangan ini mengenai kepala Kathy. Sejak saat itu, kondisi kesehatan Kathy semakin memburuk, hingga akhirnya meninggal. Sally kemudian memerintahkan David untuk membakar Kathy, dan membuang abunya di pantai. Kepada anak-anak, Sally bercerita kalau Kathy sudah kabur bersama pacarnya, seorang sopir truk yang bernama Rocky.
Nikki, Sammy, dan Shane tentu tidak percaya dengan cerita itu. Tapi Sally terus-menerus menanamkan cerita itu ke kepala mereka. Untuk memperkuat ceritanya, Sally mengirim surat kepada Ibu Kathy, berpura-pura menjadi Kathy dan menulis bahwa dia saat ini sudah pergi dari California bersama kekasihnya, Rocky. Tak lama setelah itu, di bulan November tahun 1994, Shane juga ikut menghilang. Sally mengajak semua anggota keluarga untuk mencari Shane. Tapi kali ini, Shane tidak berhasil ditemukan. Berhari-hari mereka mencoba mencari Shane, hingga suatu hari, surat dari Shane datang, dan berkata kalau dia pergi ke Alaska dan mendapat pekerjaan di sana. Nikki tidak percaya kalau Shane tiba-tiba sudah berada di Alaska, karena terakhir kali mereka bicara, Shane berkata bahwa dia akan kabur dan melapor ke polisi. Sekarang, dengan tidak adanya Kathy dan Shane, fokus Sally kembali pada Nikki dan Sammy. Namun saat Sally hendak memukul Nikki, dia tidak mengelak atau berlari menghindar. Nikki berdiri tegak dan mendorong Sally mundur. Nikki sudah 20 tahun, badannya sudah sama besar dengan Sally, dan Nikki sudah benar-benar muak dengan kelakuan ibunya. Saking kuatnya dorongan Nikki, sampai-sampai Sally tersungkur ke tanah. Seperti laga orang-orang sok jago, Sally terdiam mendapat perlawanan dari anaknya. Sebagai konsekuensi dari perlawanannya, Nikki dititipkan pada saudara dari ayah tirinya. Bagi Nikki, terserah mau tinggal di mana, yang penting tidak bersama ibunya. Sementara itu, Sammy yang sudah lulus SMA, memutuskan untuk kuliah dan pergi jauh-jauh dari kota Raymond. Setahun kemudian, Nikki keluar dari rumah saudara ayah tirinya, dan tinggal bersama neneknya, Laura Watson. Nikki menceritakan semua pengalamannya bersama yang lain selama ini, bagaimana mereka diperlakukan oleh Sally ibu mereka. Dan yang terpenting, Nikki menceritakan tentang Kathy, yang sudah dibunuh oleh ibunya dan David. Laura membawa Nikki ke kantor polisi untuk melaporkan kejadian itu. Namun sayang, polisi Raymond tidak terlalu menanggapi laporan tersebut. Mereka memang pernah menerima laporan orang hilang, atas nama Kathy Loreno di tahun 1995. Tapi kemudian disimpulkan bahwa Kathy pergi bersama kekasihnya, bukan hilang. Kembali ke rumah keluarga Notek, dengan perginya Nikki dan Sammy, berarti hanya menyisakan Tori. Si bungsu ini berusia 5 tahun saat Nikki dan Sammy pergi. Perlahan-lahan Tori mulai menjadi sasaran kegilaan Sally, namun levelnya tidak separah Nikki dan Sammy. Karena usia Tori baru 5 tahun, Sally hanya melakukan kekerasan verbal. Dia juga mencekoki pikiran Tori, bahwa kakak-kakaknya, Nikki dan Sammy, sangat egois dan sangat membenci Tori, makanya mereka pergi. Bertahun-tahun Tori percaya kalau Nikki dan Sammy membencinya. Lompat ke tahun 2001, Nikki sudah menikah dan memulai bisnis bersama suaminya. Sammy sudah selesai kuliah dan bekerja sebagai guru taman kanak-kanak. Sementara Tori, masih tinggal bersama ayah dan ibunya. Di tahun itu, Tori sudah hampir berusia 12 tahun, di mana itu adalah usia ketika Nikki dan Sammy mulai menerima hukuman dari sang ibu. Namun nasib Tori masih beruntung, karena ada tambahan anggota keluarga yang tinggal di rumah keluarga Notek. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, di luar rumah, Sally memiliki kehidupan sosial yang cukup baik. Sesekali dia juga terlibat dalam kegiatan sosial. Dalam beberapa kali acara sosial, Sally menjalin pertemanan dengan seorang pria bernama Ronald. Dia adalah pria homoseksual berusia 57 tahun. Kurang lebih sama seperti Kathy, Ronald baru saja berpisah dengan kekasihnya, yang mana dia harus keluar dari rumah kekasihnya dan bingung mau kemana. Di sini Sally hadir mengulurkan tangan. Dia menawarkan tempat tinggal sementara bagi Ronald, sampai pria itu bisa mandiri lagi. Kurang lebih, semua hal yang dialami Kathy dulu, juga terjadi pada Ronald, atau mungkin lebih parah. Di tahun itu juga, Sally memberikan layanan gratis untuk merawat lansia. Orang yang dirawat Sally waktu itu adalah James McClintock, seorang veteran perang berusia 81 tahun, tanpa keluarga dan tinggal seorang diri. Bersama Ronald, Sally akan datang setiap hari ke rumah Tuan James, untuk membersihkan rumah, menyiapkan makan, dan pekerjaan lainnya. Namun suatu hari, Tuan James meninggal setelah kepalanya terbentur ke dinding. Polisi menetapkan kejadian itu sebagai kecelakaan, sementara di belakang polisi,
Sally menuding Ronald lah yang sudah membunuh Tuan James. Tak lama setelah kematiannya, ternyata Tuan James mewariskan seluruh hartanya kepada Sally Notek. Menurut kalian, mungkinkah Sally tidak terlibat dalam kematian Tuan James? Di rumah keluarga Notek, Ronald sangat dekat dengan Tori. Setiap hari, Tori meneteskan air mata, menyaksikan semua perlakuan ibunya terhadap Ronald. Sally yang melihat kedekatan mereka, memaksa Ronald untuk berkata pada Tori bahwa dia membenci Tori. Meski demikian, Tori sedikit-sedikit sudah mengerti bagaimana Ronald dan bagaimana ibunya. Suatu malam di tahun 2003, Tori masuk ke kamar Ronald dan memeluk pria itu. Ronald menangis dan tersenyum pada Tori, yang ternyata itu adalah senyum terakhir Ronald. Besoknya, Sally menemukan Ronald sudah dingin dan tidak bernafas lagi. Dia menelpon David suaminya untuk segera pulang. Sesampainya David di rumah, Sally memerintahkannya untuk mengubur Ronald di belakang rumah, sementara Sally mengumpulkan semua barang milik Ronald dan menyembunyikannya di suatu tempat. Semua perbuatan Sally dan David diam-diam diintip oleh Tori. Tanpa sepengetahuan orang tuanya, Tori kemudian berhasil menghubungi kedua kakaknya via telepon. Tori bercerita, sepertinya ibu telah membunuh Ronald, lalu ayah mengubur Ronald di halaman belakang rumah. Menanggapi cerita Tori, kedua kakaknya kemudian bercerita, kalau dulu, ibu juga membunuh Kathy, dan sepertinya, ibu juga membunuh Shane sepupu mereka. Tori tidak ingat siapa itu Kathy, karena waktu itu dia masih sangat kecil. Tapi kalau Shane, dia sedikit tahu dari foto keluarga. Selanjutnya, Tori minta tolong pada Nikki dan Sammy untuk menolongnya, karena selama ini dia sering dihukum oleh ibu. Nikki dan Sammy percaya dengan cerita Tori, karena jauh sebelum Tori, merekalah yang menjadi korban kegilaan ibu. Itulah sebabnya mengapa mereka pergi dari rumah itu, bukan karena mereka membenci Tori, seperti yang diceritakan ibu selama ini. Nikki dan Sammy kemudian datang ke kantor polisi dan melaporkan pembunuhan Ronald dan Kathy yang dilakukan oleh ibu mereka, Sally Notek. Mereka juga meminta polisi untuk mengamankan Tori adik mereka sebelum terlambat. Syukurlah kali ini polisi bergerak cepat, mereka mendatangi rumah Sally dan David. Pertama-tama mereka hanya mengamankan Tori karena ada laporan KDRT terhadap Tori. Sally bersikeras kalau dia tidak melakukan KDRT. Dia mengklaim kalau Tori adalah anak manja yang suka berbohong. Apapun argumen Sally, Tori tetap dibawa untuk keamanannya. Di kantor polisi, dengan ditemani kedua kakaknya, Tori menceritakan perihal ibunya yang selalu menyiksa Ronald, dan ayahnya yang menguburkan Ronald. Gayung bersambut, Nikki menceritakan kembali tentang Kathy yang dulu pernah dia laporkan. Kali ini cerita Nikki diperkuat dengan cerita Sammy. Berdasarkan keterangan dari Nikki, Sammy, dan Tori, polisi menahan David dan Sally Notek. Di interogasi awal, keduanya menyatakan bahwa Ronald bunuh karena depresi, sedangkan Kathy sudah pergi bersama kekasihnya bertahun-tahun lalu. Namun kemudian, polisi berhasil menekan David, yang akhirnya mengaku kalau dia mengubur Ronald, tapi tidak membunuhnya. Saat David pulang ke rumah, Ronald memang sudah meninggal. Begitupun dengan Kathy, David mengaku bahwa saat itu dia disuruh pulang dan mendapati Kathy sudah meninggal, diduga karena tersedak muntahannya sendiri. David sempat mencoba menolong dengan cara mengorek mulut Kathy, tapi wanita itu memang sudah meninggal saat David datang. Dia kemudian mengaku kalau diperintahkan oleh istrinya untuk membakar Kathy dan membuang abunya di pantai. Dengan adanya pengakuan David, Sally sudah tidak bisa mengelak lagi. Misteri hilangnya Ronald dan Kathy sudah terungkap. Tersisa satu misteri lagi, yaitu tentang Shane Watson, keponakan Sally. Sally berkata bahwa Shane pergi ke Alaska untuk bekerja bertahun-tahun lalu. Namun lagi-lagi, David buka suara dan mulai bercerita. Menurut David, di malam sebelum Kathy meninggal, Shane diam-diam mengambil foto kondisi Kathy dan berencana untuk lapor ke polisi. Hal tersebut diketahui oleh Sally. Kali ini Sally menyuruh David untuk menghabisi Shane, sebelum keponakannya itu benar-benar mendatangi kantor polisi. David menurut, dia menembak Shane saat lagi tidur. Dan sama seperti Kathy, Shane dibakar dan abunya dibuang ke pantai. Sebenarnya masih ada satu lagi kemungkinan korban Sally, yaitu Tuan James McClintock. Tapi polisi tidak menyelidiki kematian veteran itu.
Pada bulan Agustus tahun 2003, Michelle Knotek alias Sally, serta David Knotek, ditetapkan sebagai tersangka atas pembunuhan Katie Loreno, Shane Watson, dan Ronald, sesuai peran mereka masing-masing. Jaksa menuntut Sally dengan 2 pembunuhan tingkat pertama terhadap Katie dan Ronald. Sementara David dituntut dengan 1 pembunuhan tingkat pertama terhadap Shane Watson, serta menjadi kaki tangan Sally dalam pembunuhan Katie dan Ronald. Pada tanggal 18 Juni tahun 2004, Sally dan David Knotek mengaku bersalah dan menerima perjanjian pengakuan bersalah untuk menghindari hukuman maksimal. 2 bulan kemudian, di tanggal 19 Agustus tahun 2004, Michelle Knotek, alias Sally, ditetapkan bersalah atas pembunuhan tingkat 2 terhadap Katie Loreno dan Ronald. Hakim memvonisnya dengan hukuman penjara selama 22 tahun. David Knotek ditetapkan bersalah atas pembunuhan tingkat 2 terhadap Shane Watson. Hakim memvonisnya dengan hukuman penjara selama 15 tahun. Nikki, seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, sudah menikah, memiliki anak dan menjalankan bisnis bersama suaminya. Tidak jelas bisnisnya apa, atau mungkin juga dia meneruskan bisnis milik kakeknya dulu. Namun secara finansial, Nikki sangat lebih dari berkecukupan. Semi masih meneruskan pekerjaannya sebagai guru taman kanak-kanak, sementara Tori di usia dewasanya bekerja di bidang perhotelan. David Knotek mendapatkan pengurangan masa tahanan dan di tahun 2016 dia bebas bersyarat. Dan yang terakhir, Michelle alias Sally Knotek, dia juga mendapatkan pengurangan masa tahanan dan bebas bersyarat pada tanggal 8 November tahun 2022 yang lalu. Sejak dulu, Nikki, Semi dan Tori sudah memutuskan hubungan dengan ibu mereka, Sally, tapi Tori masih menjalin hubungan dengan sang ayah, David Knotek.